Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri. Semoga kita bersama-sama ditunjuki jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita lanjutkan di episode yang ke-6, hakikat peringatan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan surat Al-Ahzab yang nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. Artinya, agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu diazab yang pedih, yakni disesatkan oleh Allah dan diperbudak oleh apa-apa yang dikafirinya. Jadi apa-apa yang ada di hatinya, seumpama ia merasa benar akan kepahamannya, ia akan merasa benar dengan ibadah dan sholatnya, ia merasa benar dengan ilmu-ilmunya. Itulah azab yang pedih karena manusianya yang masih merasa berkuasa atas hak-hak Allah. Bila manusianya belum bertuhankan kepada Allah, maka ia akan diazab oleh Allah dengan urusan-urusan dunia, dengan urusan-urusan kehormatan, dengan urusan-urusan kemuliaan di sisi manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan surat Al-Ahzab yang nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi tergantung manusianya sudah beriman atau belum hatinya kepada Tuhannya. Bila manusia sudah beriman, maka lepaslah manusia dari siksa yang pedih. Karena manusianya sudah kembali menjadi hamba Allah. Karena manusianya sudah kembali menjadi khalifatullah, wakil-wakilnya Allah. Karena selama ini kan manusia menjadi ketua,
daripada menjadi wakilnya Allah. Seolah-olah manusianya lah yang lebih tahu akan semua urusan yang dihadapinya daripada Allah. Seolah-olah Allah selama ini kan tidak tahu apa-apa. Seolah-olah Allah hanya tempat untuk meminta-minta saja. Sedangkan yang dipintanya tidak tahu, yang diketahui oleh kita selama ini apa yang kita minta. Kita hanya menyaksikan apa yang kita minta daripada yang mengabulkan permintaan kita. Kita selama ini salah alamat di dalam penyaksian kita. Kita hanya memandang apa yang kita butuhkan daripada kita memandang siapa yang memberi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Maka bila manusia masih mensekutukan Allah di hatinya, Allah Maha Tahu. Dan bagi manusia yang sudah beriman kepada Allah di hatinya, maka yang tahu ya Allah. Manusianya sudah tak tahu apa-apa karena manusianya bukan Tuhan. Bila manusianya masih mengaku Tuhan di hatinya, tentu manusianya merasa tahu apa-apa, tahu inilah, tahu itulah, seolah-olah manusianya berposisi sebagai Tuhan daripada berposisi sebagai hamba di hatinya selama ini. Mari kita lanjutkan di surat Al-Ahzab yang nomor 10, ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. Artinya, ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Inilah tanda-tanda orang-orang yang tak beriman dan yang tak bertakwa kepada Allah. Seolah-olah apa yang ada di hadapannya, apa yang ada di belakangnya, apa yang ada di kanan kirinya, apa yang di atas dan di bawahnya, seolah-olah kitalah yang lebih tahu semua urusan-urusan diri kita sendiri. Inilah tanda-tanda seolah-olah kita seperti Tuhan, tapi tidak terasa karena memang hati kita selama ini belum bertuhan, seolah-olah seluruh urusan ini urusan manusianya, maka terbelenggulah manusia, maka disiksanyalah manusia di dalam dunia ini. Yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, itulah hakikatnya neraka Allah. Apinya tidak seperti api di dunia, tapi panasnya memanaskan hati. Ketika kita tidak berkenan dengan apa-apa yang tidak kita sukai datang kepada kita, pasti hati kita panas, pasti hati kita bergetar, pasti hati kita marah, pasti hati kita tidak suka bila kita disuguhkan oleh Allah keadaan-keadaan yang tidak kita sukai, yang tidak mengenakkan hati kita. Contoh,
ketika kita dihujat oleh orang lain, ketika kita dicibiri oleh orang lain. Bagi hamba yang belum bertuhan di hatinya pasti marah, pasti tersinggung, pasti merasa dirinya dihancurkan derajatnya, pasti merasa kita diruntuhkan wibawa kita di atas orang lain. Maksudnya kita dijelek-jelekkan oleh orang lain. Kita pasti marah. Karena apa? Karena yang jadi Tuhan di hati kita masih hawa nafsu kita sendiri, serba panas karena masih di dalam neraka. Akan tetapi bagi hamba Allah sudah tiada marah lagi. Tetapi bagi hamba Allah sudah tiada sabar lagi. Marah dan sabar sudah bukan milik hambanya. Karena marah dan sabar itu kekuasaan Allah. Punyanya hidup, bukan punyanya badan. Punyanya Allah, bukan punyanya makhluk. Jadi adanya marah dan sabar itu sudah bebas dari kemakhlukannya. Itu bagi orang-orang yang beriman. Jadi jangan disangka orang yang beriman itu sabar. Jangan salah sangka. Terkadang hawa nafsu pura-pura sabar agar dikatakan orang yang beriman. Dan jangan menilai orang yang tidak sabar, orang yang marah itu orang yang jauh dari Allah. Karena yang memandang adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Pastinya aplikasi ketika kita memandang seseorang pasti dinisbatkan dengan diri kita sendiri. Jadi meskipun orang itu marah, jangan sangka orang itu tak beriman. Jadi hakikat orang yang beriman itu tidak merasa sabar dan tidak merasa marah. Karena marah dan sabar itu miliknya hidup, miliknya Allah. Manusia tidak berhak atas sabar dan marah. Bila manusianya mati, bila manusianya sudah kembali, bila manusianya sudah dibaiat, apa bisa sabar dan marah? Oh, ternyata sabar dan marahku dulu bukan diriku, tapi Allah. Itu bagi orang-orang yang beriman. Jadi bukan kelihatannya sabar, bukan. Tapi terkadang di dalam hatinya, aku pura-pura sabar. Meskipun aku dihina orang, meskipun aku cibiri orang, aku pura-pura sabar agar aku dikatakan hamba Allah, agar aku dikatakan orang yang beriman. Ini kan katanya hawa nafsu, pura-pura saja. Jadi Anda tahu keadaan kondisi hati Anda, karena Andalah pelakunya. Jadi hanya orang-orang yang sudah beriman kepada Allah lah yang bisa memilah-milah. Oh, ini hawa nafsu, oh ini Allah. Hanya orang-orang yang sudah beriman. Bagi orang-orang yang belum beriman pasti akan kesulitan. Pasti berlatih hingga puluhan tahun untuk mencapai seperti itu. Jadi pada intinya, bila manusia itu belum rojiun kepada Tuhannya, maka tidak tahu apa-apa alias bingung. Bila manusianya yang masih merasa paham. Jadi apapun yang terjadi kepada diri orang-orang yang beriman sudah tidak diakuinya lagi bahwa keadaan itu
manusianya lah yang berkuasa atas keadaan itu. Jadi keadaan apapun manusianya, meskipun kelihatannya marah, meskipun kelihatannya sabar, tapi hakikatnya bukan manusianya yang bersifat marah dan sabar. Coba logikanya begini. Jadi kebaikan dan keburukan contohnya. Kan semua kebaikan dan keburukan tidak akan ada tanpa Allah, tanpa hidup. Kita tahu kebaikan dan keburukan, kita tahu taat dan maksiat kan karena ada Allah, kan karena ada hidup. Bila kita tidak hidup, bila kita tidak ada, mana mungkin kita tahu baik dan buruk, mana mungkin kita tahu taat dan maksiat. Bagaimana mungkin kita tahu orang-orang yang beriman atau orang yang maksiat? Nah, semuanya kan ada dan bersumber daripada Allah itu sendiri, hidup itu sendiri. Berhubung selama ini kita tidak sadar telah ngaku-ngaku jadi Allah, sehingga seolah-olah kitalah yang bisa menilai bahwa oh itu maksiat, oh itu taat, oh itu baik, oh itu buruk, oh itu benar, oh itu salah. Seolah-olah kita yang tahu itu. Allah tidak tahu apa-apa selama ini bagi kita, karena Allahnya tiada, karena Allahnya gaib. Yang jadi Tuhan di hati kita diri kita selama ini. Maka dari itu kembalilah ke jejak-jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik zahir maupun batin. Jadi zahir batin pun juga bukan milik Muhammad. Muhammadnya itu ya diam-diam wae mengikuti apa yang diperankan sang penguasa yang menguasai serta mengutusnya. Iman yang seperti itulah yang wajib dicontoh untuk seluruh manusia, berkiblat kepada contohnya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Ahzab ayat yang ke-11 kita lanjutkan di episode yang ke-7 selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.